Ini namanya Gunung Puntang, kawasan areal wisata di Bandung Timur. Dan aku bersama Om Teguh sudah berada di lokasi start awal jalur pendakian kalau pengen ke Puncak Mega atau ke Curug atau air terjun Siliwangi. Tempat yang cocok buat healing. Selain memang masih sepi, asri banget. Dan aku baru pertama kali, kita bakal coba sama-sama tanpa pemandu sampai nggak ke lokasi yang memang kita pengen. Kita healing, kita bikin kopi, dan kita santai. Oke? Di awal, aku secara tidak sengaja menyebut kata healing. Healing kan artinya penyembuhan. Jadi kalau butuh penyembuhan, artinya sebelumnya ada sesuatu yang sakit, bener nggak? Healing adalah kata yang aku percaya sudah akrab dengan telinga kita, terutama 2 tahun ke belakang. Kayaknya di mana-mana ada kata-kata ini. Di medsos, pembicaraan dengan kawan-kawan, atau dimanapun. Ada tekanan dalam hidup, solusinya adalah ya healing. Stres dalam kerjaan, ya healing. Butuh healing, ya healing. Begitu katanya. Sebetulnya aku tidak yakin apakah yang aku lakukan saat ini adalah healing atau bukan. Yang jelas, saat memasuki hutan dan aku tahu persis badan akan capek, pakaian, sepatu, dan ransel akan kotor, semua nantinya. Aku tetap tersenyum senang. Sudah lama rasanya semenjak terakhir aku mendaki gunung, yaitu Gunung Papandayan. Rasa rindu akan aroma hutan pegunungan, hembusan nafas pepohonan yang menyentuh kulit, langkah kaki yang bergesekan dengan tanah dan rerumputan adalah hal-hal yang membuat aku berada di sini sekarang. Meskipun aku sadar betul saat ini adalah musim hujan. Walaupun tidak camping dan judulnya bukan mendaki, tapi jarak tempuh dalam trekking kali ini bukanlah jalur trek biasa. Menuju lokasi air terjun di ketinggian 1700 mdpl, dengan jarak total 10 km pulang pergi, berkontur naik turun bisa dibilang cukup menantang. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, aku sangat rajin membuat alasan untuk tidak berolahraga. Semakin menegaskan satu hal dalam trekking kali ini, yaitu trekking santai rasa mendaki gunung. Akhirnya ketemu sinar matahari. Jadi kurang lebih sekitar 2 kilo tadi kita jalan. Mungkin 30 menit karena jalanannya konturnya nanjaknya hanya sedikit. Sebentar lagi kelihatannya akan ketemu muara sungai. Nanti di sana kita akan istirahat. Udah makin jelas suaranya, bener nggak? Betul. Ya, kita istirahat di itu aja, di muara sungai nanti ya. Oke. Agak susah kalau menggambarkan lewat kamera video. Boleh dibilang hanya sekitar 30-40% aja teman-teman bisa melihat dan merasakan seperti apa yang saya sekarang lagi rasakan. Cuma mudah-mudahan ini bisa menghibur teman-teman. View-nya itu luar biasa banget. Perpaduan antara aliran sungai yang masih alami, suara-suara hutan seperti burung, serangga hutan, katak,
embun, sinar matahari pagi, itu semuanya nyampur jadi satu. Nah, rasanya seperti apa? Teman-teman boleh gambarkan dengan imajinasi masing-masing. Indah banget. Trekking di Gunung Puntang ini merupakan kali pertama aku dan Teguh. Plus tidak didampingi oleh putra daerah. Meski bukan seseorang yang mahir membaca peta, aku tetap sesekali memeriksa melalui GPS Map, memastikan arah perjalanan sesuai dengan jalurnya. Seorang kawan yang tinggal di daerah sini mengatakan, "Gampang om, tinggal ikuti aja arah sungai menuju ke atas." Tapi konyol bukan kalau sampai tersesat? Setelah berjalan hampir 2 jam atau sekitar 3 km dengan kontur sedikit menanjak, ditemani hijaunya hutan, aku berpikir mungkin ini bukan cuma sekedar healing, tapi aku memang sudah jatuh cinta dengan alam pegunungan. Katakanlah healing 30%, kecintaan akan alam 70%, atau terbalik. Aku tidak peduli. Aku cuma tahu, aku senang berada di sini. Kita istirahat sebentar karena ini udah masuk ke persimpangan. Tuh. Jadi kita harus nyebrang. Dan kita mau ganti dulu. Apa Om Teguh? Ya? Ganti apa? Ganti sepatu. Air. Ganti dulu. Aku sudah tahu, dalam trek kali ini akan menyeberangi sungai beberapa kali. Dalam bayangan aku, sungai yang akan aku seberangi mirip seperti sungai saat aku mencari kepiting waktu aku kecil dulu. Aku sempat terdiam sejenak. Saat ini di hadapanku, sungainya terlihat besar dan alirannya tampak sedikit galak. Tapi itu semua tidak sebesar rasa exciting dalam diri aku untuk tetap menyeberang dan meneruskan perjalanan ini. Kategorinya agak sembrono dan nekat sih kalau dipikir-pikir. Setelah menyeberang, kami masih menyusuri aliran anak sungai. Dan tak lama kemudian, setelah kurang lebih 5 menit berjalan, kami langsung disuguhkan dengan jalur trek yang menanjak cukup tajam ke atas perbukitan. Otot kaki yang jadi dingin karena terendam air sungai sempat kaku sesaat dan membuat langkah demi langkah terasa sedikit tidak nyaman. Teguh mengingatkan untuk tetap mengatur nafas dan memperlahan ritme langkah kaki. Karena jalur trekking berbeda, biarkan otot beradaptasi dahulu. Gimana rasanya? Mantap. Ini agak terjal. Gak nyangka dapat trek terjal di sini. Tapi kerennya minta ampun. Kita istirahat dulu. Udah 2,5 jam ya, kurang lebih ya perjalanan. Dapat bonus tadi, nanjaknya lumayan. Jadi sekarang kita istirahat, kita mau isi perut dulu. Biar ada tenaga. Sebenarnya hanya udah tinggal sepertiga jalan lagi menuju ke Curug Siliwangi. Tapi isi perut dulu yang penting ya. Itu yang penting ya.
Aku nggak tahu teman-teman nonton ini jam berapa dan pas kapan. Mudah-mudahan tepat dengan teman-teman yang muslim berbuka puasa. Jadi aku mengucapkan selamat berbuka puasa. Guys, ada yang baru lagi dari Scarlett, yaitu Essence Toner. Ini makin melengkapi series perawatan wajah dari Scarlett. Yuk kita buka yuk. Tuh, lihat ya, lucu banget kemasannya. Jadi nggak usah beli merek lain lagi buat tonernya, udah ada nih. Jadi lengkap semua ya. Gemoy banget bentuknya. Jadi aku baru dapat full package Face Care Brightly Series dari Scarlett. Aku kasih tahu apa aja dan urutan pemakaiannya ya. Yang ke-1, sebelum menggunakan skincare, wajib dibersihkan dahulu wajah dengan facial wash dari Scarlett. Yang kedua, barulah menggunakan Brightly Essence Toner Scarlett. Bisa digunakan dengan atau tanpa kapas. Yang ketiga, gunakan Brightly Ever After Serum Scarlett. Teteskan ke tangan, usap-usap, lalu apply ke muka dengan ditepuk-tepuk perlahan. Yang keempat, barulah gunakan Brightly Ever After Day atau Night Cream. Sebagian orang-orang masih berpikir bahwa toner itu nggak terlalu penting katanya, tapi ternyata banyak banget manfaatnya. Kenapa penting pakai toner? Karena di dalam Essence Toner ini terdapat kandungan yang dapat meningkatkan produksi kolagen, mencerahkan kulit, meredakan peradangan, dan mengencangkan pori-pori, membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal, dan melembabkan plus menyegarkan kulit. Nah, kandungannya ada apa aja sih? Ada vitamin C, glutathione, witch hazel extract, jeju propolis extract, allantoin, niacinamide, dan grape water. Kenapa harus paket lengkap guys? Karena kita akan mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Kelihatannya repot ya. Aku juga dulu gitu sih. Tapi nanti pasti hasilnya sepadan dengan effortnya. Aku udah pakai Scarlett cukup lama dan cocok banget. Ditambah lagi dengan kehadiran Essence Toner Brightly ini. Udah pasti aku bakal pakai terus. Aku infoin lagi ya, semua produk Scarlett sudah BPOM, bebas merkuri dan hidroquinon. Terus harganya juga sangat terjangkau, 75.000 per produknya. Untuk info pemesanan nanti di sini ya. Yuk cobain Scarlett kayak aku. Kalau mau cantik, ya harus rajin. Kita lanjut. Habis isi perut, tinggal seperempat jalan lagi. Kemana? Ke Curug Siliwangi. Curug Cimahi sih. Curug Siliwangi. Katanya masih alami, sumber air yang masih bisa langsung dikonsumsi, syarat dengan cerita rakyat atau kepercayaan, dan ada unsur mistisnya juga. Nantilah ceritanya ya. Kalau udah sampai, kita nikmatin dulu sisa perjalanan yang tinggal kurang lebih seperempat jalan ini. Come on. Ya. Beberapa kali kami melewati aliran anak sungai. Langkah demi langkah terus mendekatkan kami ke titik tujuan, yang artinya setiap langkah membuat kami masuk semakin dalam di hutan Gunung Puntang ini. Hingga di titik ini,
Rasa senang dan exciting aku tidak berkurang sedikit pun. Namun, ada rasa baru yang datang menghampiri. Rasa lelah. Rasa lelah mulai menyapa tubuh aku. Udara yang sejuk berubah menjadi semakin dingin menusuk kulit. Otot kaki yang kembali menjadi kaku karena berkali-kali harus bersentuhan dengan air. Sudah bisa ditebak, perjalanan yang tinggal menyisakan ratusan meter ini ritmenya menjadi lambat. Yuk semangat, yuk semangat. Jalanannya ekstrim guys, kalau buat aku ya. Jadi menyusuri tebing dan tanahnya tuh karena curah hujan cukup tinggi kali ya, jadi banyak longsor-longsor gitu dan nanjak terus. Jadi ya gitulah. Aku nggak tahu suara aku kedengar apa enggak. Persis di belakang aku ini ujung dari sungai yang tadi kita telusuri. Namanya air terjun Siliwangi atau Curug Siliwangi. Tuh. Ya, bagus banget. Hati-hati ya, Tito. Jadi ini adalah saat klimaks atau saat yang paling ditunggu-tunggu. Saat kita sudah tiba di lokasi, kita beristirahat. Jadi tingkat kepuasannya itu sama. Jadi antara mau ngecamp atau cuman apa sebutannya gue? TikTok ya? TikTok ya? Atau cuman TikTok? Kenikmatannya tuh di sini nih. Nih. Bikin kopi. Tuh. Ya. Warung kopi Siliwangi, bener nggak? Yes. Warung kopi Siliwangi. Ini perlengkapan kita. Tuh ya, cantik-cantik kan semua kan? Tuh sepatunya tuh. Ini sepatu yang pertama trekking. Ini sepatu yang dipakai tadi untuk basah-basahan. Ya. Ini sepatu Om Teguh. Tuh, ya. Masih ingat dengan plastik Indomaret yang tadi kita makan pop mie? Masih kita bawa. Ya. Jadi ini akan memuat sisa-sisa sampah yang di sini, kemudian akan saya talikan di sini dan kita bawa pulang lagi, gitu ya. Memang kita nggak bisa membawa semua sampah yang tersisa di sini, tapi setidaknya usaha kita untuk tidak meninggalkan sampah satupun. Kita bawa seperti apa, tidak kekurangan apapun, sampahnya pun kita bawa pulang lagi. Seperti itu. Teman-teman yang ngecamp pasti sudah mengerti apa yang aku maksud ya. Jadi bagi para pengunjung, pendaki gunung, atau wisatawan, atau hanya sekedar kayak kita ya, apa tiktoker, atau hanya tiktoker, itu semua samalah. Kita menginjakan kaki di alam pegunungan milik kita bersama. Jadi tidak ada siapa lebih wajib ke siapa, semuanya ya sampah sama sampah aja sendiri ya gue ya. Betul. Bener nggak Om Teguh? Iya tuh. Gitu ya. Oke, bagus gini tempatnya. Sayang banget kalau sampai banyak sampah gitu guys ya. Kita harus jaga apa alam kita sendiri ya. Kalau Iya. bukan kita yang jaga siapa coba? Iya. Gitu ya. Ala-ala apa nih?
apanya? Kalau kemarin Mario apa, kalau sekarang Al apa? Tetap Mamang Teguh. Udah, ngopi dulu. Udah gitu kita mau pulang ya. Setelah aku pikir-pikir, healing bukanlah sesuatu yang harus kita cari di sekitar kita. Namun, kemampuan untuk healing ada dalam diri masing-masing. Rasa penat dan bosan sudah pasti ada. Namun, jika kita punya rasa cinta yang besar akan sesuatu atau seseorang, kemampuan untuk healing akan keluar dengan sendirinya. Itu hanya perasaan aku saja. Boleh percaya, boleh enggak.